Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai controller, database migration, dan model pada Laravel. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngasih tahu ke kalian dulu nih. Kalau di sini kita hanya membahas cara bagaimana menggunakan Laravel. Tidak akan terlalu detail dan spesifik untuk membuat sebuah produk yang lengkap. Jadi kita cuma buat program yang sederhana agar teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan Laravel. Nah, semoga teman-teman tertarik mengikuti seri playlist mengenai Laravel ini. Kita langsung aja lanjutkan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Saat ini kita sudah punya 2 buah root di dalam web.php-nya. Yang kita buat sangat simpel, hanya menampilkan view saja, tanpa ada logika ataupun proses di dalam itu. Tentu kita gunakan closure function, tapi biasanya root ini adalah mengakses controller mana, metode apa. Itu tujuan si routing, seperti coordinator. Nanti kita mau idenya 2 root ini akan kita arahkan ke satu controller, tapi beda metode. Cara nulisnya seperti ini. Jadi kita hapus dulu closure functionnya. Kita tulis seperti ini dulu. Parameter pertama sebagai URL yang akan diakses. Kedua, nama kontrolnya apa? Kita mau ke root get, misalnya ke home. Tolong ketika ada root slash, arahkan ke sebuah controller. Kasih aja nama controllernya pages controller. Kita belum bikin controller ini. Lalu tambahkan add untuk menentukan metodenya apa. Misalnya metodenya index sebagai halaman pertamanya, atau home biar lebih jelas. Ini bebas, artinya rootnya tidak langsung menampilkan view, tapi diolah dulu sama si controllernya. Baru deh si controller yang akan panggil si view. Bisa dibilang kelas controller ini sebagai jembatan antara root dan view. Nah, berikutnya untuk about, lakukan yang sama. Jadi kita hapus semua. Kita sisakan 2 parameter seperti ini. Kalau ada URL about, maka kita panggil controller pages, tapi metodenya about. Jadi kita ke satu controller, tapi beda metode. Jadi cukup sederhana routing kita, URL, controller mana, metode apa yang akan diakses. Coba kalau teman-teman langsung jalankan, maka akan terjadi error. Katanya pages controller does exist. Nah, di sini berarti kita harus buat dulu si controllernya. Nah, untuk controller sendiri letaknya itu ada di bagian app http controller. Untuk membuatnya kalian ke halaman dokumentasinya, ke laravel.com, ke bagian dokumentasi, cari bagian the basic, lalu pilih controller. Nah, di sini ada cara mendefinisikan sebuah controller. Teman-teman scroll ke bawah aja. Nah, ini berikut struktur default dalam pembuatan kelas controller. Kita copy aja semuanya. Terus di dalam folder controller kita buat file baru. Lalu kita paste di sini, tapi tambahkan tag PHP sebagai pembuka. Lalu paste, kita save, berikan nama yang sama, yaitu pages controller. Kemudian kita simpan. Sekarang tinggal kita edit aja nama kelasnya, sesuaikan dengan nama file. Karena yang kita tahu nama kelas harus sama dengan nama file dan huruf pertamanya harus besar. Di bagian ini kita bisa hapus karena kita belum punya data user. Terus metodenya pun kita bisa hapus. Kita siapkan metode kita sendiri. Ada 2 metode yang harus kita siapkan. Ada function home untuk home-nya. Lalu ada function about untuk halaman about-nya. Nah, di function home kita itu mengembalikan sebuah view. Berarti return method view. View-nya ada di mana? Dia ada di pages, lalu file index blade php titik koma. Ini untuk yang home. Jadi kita sudah melakukan hal yang sama seperti video sebelumnya, cuma bedanya di sini kita lakukannya lewat controller. Oke, sudah untuk home-nya. Kali ini buat fungsi untuk yang about.
tapi dia mereturn pages about dengan membawa data ya. Berarti sama seperti sebelumnya, kita punya variabel nama, namanya Laravel, dan kita siapkan kurung kotak, nama indeksnya nama, lalu dapat dari nama. Sampai di sini aman. Pastikan tidak ada yang error di bagian halamannya. Intinya di sini saya menuliskan dengan cara manual untuk pembuatan sebuah controller.